Bisa dijelaskan apa sih berkebutuhan khusus itu? Jadi kalau kita berbicara tentang berkebutuhan khusus berarti lebih banyak kita berbicara tentang anak ya. Karena yang lebih kita kenal kan anak berkebutuhan khusus atau kita kenal dengan ABK. Seringkali orang kadang tanya juga, kok ngajar ABK itu apa? Dipikirkan anak buah kapal. Iya, barusan saja tadi saya juga anak gitu, buah kapal. Iya, anak berkebutuhan khusus anak ya. berkebutuhan khusus atau ABK itu. Nah, di dalam ABK itu ada beberapa macam ya. Kalau sekarang itu lebih dikenal nama disabilitas itu. Oh, disabilitas. Kalau dulu kan kita mengenalnya dengan tuna ya, tuna, netra. Nah, sekarang lebih ke disabilitas penglihatan, disabilitas pendengaran, disabilitas kemampuan untuk berpikir. Penyebutannya lebih keren lagi mungkin ya lebih memanusiakan. Jadi tidak anak berkebutuhan khusus ini memang ya bisa dikatakan spesial ya. Jadi kalau mungkin anak-anak itu yang reguler atau yang tidak memiliki disabilitas itu bisa sekolah usia 4 tahun lah ya masuk di playgroup itu. Tetapi kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini misalkan autis gitu ya, itu umur 6 bulan itu kan sudah bisa mulai diberikan semacam terapi untuk mengeliminir ketidakmampuannya untuk bersosialisasi atau mungkin di kemampuannya untuk melakukan kontak mata, komunikasi dan sebagainya seperti itu. Dia menginjak umur 4 tahun dia harus playgroup dan lain sebagainya. Ini treatmentnya seperti apa ketika ada anak kita yang harus berkebutuhan khusus itu? Seperti apa ini? Treatment atau penanganan anak berkebutuhan khusus ini tentunya kan berbeda-beda ya. Jadi untuk anak yang netra atau anak yang disabilitas penglihatan, pendengaran maupun yang autis yang selama ini lebih banyak dipahami orang sekarang ini ya, lebih banyak dilihat atau dibicarakan, itu tentu berbeda ya. Jadi kalau untuk anak netra misalkan atau anak dengan disabilitas penglihatan tentu sejak lahir, kalau untuk anak disabilitas penglihatan tentu sudah tampak gitu. Apakah dia bisa melihat atau mungkin ada secara fisik nampak ada yang berbeda ya, kelainan itu kan kelihatan. Kalau yang untuk C misalkan anak Down syndrome misalkan itu juga perlu didiagnosa atau diperiksakan dulu juga ke dokter terkait juga mungkin kromosomnya, kalau apakah ada mereka kan biasanya ada kekurangan kromosom seperti itu kan? Bukan kurang. Saya nggak paham. Kurang kromosom. Iya. Iya, itu kan perlu pemeriksaan. Aku biar banyak. Perlu pemeriksaan lebih lanjut lah, kalau itu lebih banyak lagi. Berarti ada ruang konsultasi Bu ya? Ada ruang, iya betul. Kalau sekarang ini di Tuban alhamdulillah mungkin sudah mulai ada beberapa lah dokter-dokter anak yang memang fokus untuk menangani anak atau tumbuh kembang anak untuk gitu mengurangi kesenjangan Bu Mei, untuk mengurangi kesenjangan pendidikan yang selama ini terjadi ya antara yang berkebutuhan khusus dan tidak. Ini menurut Bu Mei seperti apa ini pemerintah yang telah lakukan ini seperti apa? Mungkin bisa diceritakan ya. Iya, untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus saya kira sekarang sudah mulai lebih diberi kesempatan lah anak-anak itu, misalkan dengan adanya sekolah inklusi ya, adanya sekolah reguler atau sekolah umum yang memang ditunjuk oleh pemerintah untuk membantu memberikan pendidikan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Karena selama ini kan kita tahunya SLB ya. Jadi mereka semuanya anak berkebutuhan khusus itu sekolahnya di SLB. Tapi sekarang sudah mulai ada sekolah inklusi itu tadi. Tapi tentu saja dengan berbagai pertimbangan, berbagai persiapan yang harus dilakukan oleh sekolah ini. Itu di ini ya, berarti di Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan ya. Khususnya kalau di Tuban tuh kalau nggak salah SD. Kalau pendidikan inklusi karena masih di tingkat
SD dan SMP itu ikutnya Dinas Pendidikan Kabupaten. Tapi kalau SLB ikutnya Dinas Ini Pendidikan ada lagi Bu Mei, Provinsi. yang saya ketahui ini dari pembicaraan kita ini ya. Tadi dari playgroup, TK begitu nanti sampai SD dan SMP dan SMA. Kira-kira kalau universitas bisa apa enggak itu? Bisa. Bisa, Sekarang ya? ini kan hampir semua universitas atau kampus itu diwajibkan ya, kalau mengikuti akreditasi itu mewajibkan Betul, punya fasilitas untuk Betul. mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Ya, baik mungkin misalkan block tracknya, Betul, ya mungkin ya. pegangan untuk anak-anak yang netra, Ya. kan karena netra memang bisa sampai kuliah. Mejanya jangan Bisa. yang ini tajam gitu ya, mejanya yang Ya, ini. untuk Harus mungkin anak yang tumpul. Down syndrome mungkin butuh tempat yang lebih Sampai khusus. berapa anak yang menderita Down syndrome seperti disabilitas. Disabilitas. Semua disabilitas saya kira hampir semua. Kalau saya itu berkunjung ke kecamatan-kecamatan itu sebenarnya ada. Pernah saya itu ke satu kecamatan itu ya, bukan kecamatan kota. Kalau saya melihat dari data yang ada di kecamatan atau di kelurahan tidak ada. Tapi begitu saya turun ke warganya langsung Ada. gitu ada gitu. Jadi kalau mau ditanyakan berapa sih jumlah disabilitas yang ada di Tuban, sepertinya belum ada data yang memang benar-benar real Ada penelitian, ya, gitu ke sana berapa jumlahnya gitu. Tapi saya yakin banyak juga karena ini beberapa permintaan dari teman-teman yang peduli dengan disabilitas itu pengen di daerah atau di kecamatan mana gitu pengennya ada pendidikan lah untuk mereka. Sekarang ini hampir semua pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus adanya cuma di kota saja. Nah, sedangkan di kecamatan lain kan Belum. Oh, ada. baik. Nah, ini berarti ada istilahnya masih ada kesenjangan ya tentang itu, tentang proses mekanisme sistem pendidikan itu. Nah, ini lagi pasti ini sebagai orang tua katakanlah yang memiliki putra atau putri yang disabilitas itu. Ini pengennya itu melihat lah pasti. Kira-kira kekurangan dari pendidikan yang inklusi maupun yang SLB itu kira-kira seperti apa itu? Kekurangan dan kelebihannya itu. Ya, kalau melihat kelebihan dan kekurangan pasti ada ya, tetapi bukan, kalau saya melihatnya bukan pada kelebihan dan kekurangan, tetapi lebih tepat anak ini mau masuk kemana seperti itu. Apakah anak ini memang tepat dimasukkan di inklusi atau tepat dimasukkan di Ini SLB? ada beberapa komponen ya, Bu Mei. Ada anaknya, ada orang tuanya, kemudian ada sekolahnya, serta ada gurunya. Nah, ini 4 komponen ini harus seperti apa ini, Bu Mei? Ini Iya. kira-kira. Yang pasti memang kesiapan anak ya. Kalau anaknya memang tidak siap untuk masuk di sekolah inklusi ya jangan dipaksakan. Anaknya memang masih belum bisa diarahkan ya jangan dimasukkan di sekolah inklusi Ya, mungkin ya. iya. Pemahaman bahwa anak ini memang butuh pendidikan ya. Sebenarnya orang tua belum tahu, belum ngerti kalau anaknya mungkin Iya, memang loh, anaknya orang tuanya tahu, tetapi ada kendala misalkan mereka harus bekerja sehingga tidak bisa mengantarkan. Jadi itu ada kenyataan ada. Banyak itu. Banyak ya, kemudian akhirnya ya sudah anaknya loh, anak saya bisa apa sih gitu dengan kondisi seperti ini bisa apa ya, jadi enggak usah di sekolahnya, sehingga kita dari teman-teman yang di SLB itu lebih banyak sekarang menjemput bola ya, keluarga memberikan edukasi pada mereka supaya anak-anak ini loh butuh loh untuk sekolah gitu, apapun kondisinya itu harus Ya, sekolah. mungkin ada kata saran begitu untuk Dimas Diajeng dan Netralis yang mendengarkan tentang disabilitas ini. Monggo, Bu Ya. Mei. Terima kasih. Yang pertama bagi orang tua, mari bersama-sama dengan banyak pihak yang sekarang ini ada di Tuban ya, lembaga di Tuban juga sudah mulai banyak bersama-sama memberikan pendidikan yang terbaik untuk mereka. Mereka ini sama juga dengan mungkin kakaknya, adiknya, mereka punya sesuatu yang lebih dibanding teman-temannya dan bisa dikembangkan menjadi kelebihan baik buat mereka di kemudian hari sebagai bekal hidupnya. Jangan patah semangat, tetap semangat untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk
anak-anak disabilitas ini. Mantap sekali. Inspiratif, semangat sekali. Ya. Ya.